Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan mengkaji ataupun berbagi share tentang amalan-amalan yang sia-sia. Jamaah kaum muslimin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, sudah berapa banyak buku ataupun pengetahuan yang kita dapatkan tentang amalan yang sia-sia? Atau jangan-jangan kita belum tahu amalan-amalan yang sia-sia itu. Dan pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengaji dalam bimbingan guru-guru kita. Maka karena Allah lah kita bersama-sama belajar untuk sama-sama mengingatkan supaya amalan-amalan kita ini tidak dianggap sia-sia sama Allah. Kalau guru-guru kita dahulu, ustaz-ustaz kita dahulu banyak yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang sia-sia, mungkin seperti berzina, membunuh. Namun ada lain, hadirin, rekan-rekan semuanya, ada amalan-amalan yang membuat pahala kita ini dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan sampai terjadi di diri kita yang sudah sekian lama hidup di dunia, yang kita mendedikasikan kita taat ibadah kepada Allah, namun seringkali pahala itu kita kumpulkan, tapi kadang-kadang bocor ataupun hilang di tengah jalan. Ibarat orang-orang yang mengumpulkan emas, memasukkan emas itu ke dalam kantong, tapi kantongnya itu bolong atau robek. Jadi sampailah dia di rumah, ternyata emas itu tidak ada. Itulah yang bisa kami gambarkan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Yang sudah rajin sholat ke masjid, yang sudah rajin baca Quran, yang sudah rajin berpuasa, maka pentingnya kita mempelajari ada amalan-amalan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, laqad ahsantal wudu'a. Yang pertama adalah kita semua mengambil air wudu. Nah, ini penting kita belajar. Kita mengambil air wudu, lalu kita memperbagus air wudu. Tapi jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya harusnya wudu ini adalah berpahala, setiap tetesnya bisa menggugurkan dosa-dosa. Tapi karena kita mubazir dengan air, kita terlalu boros dengan air, tidak menggunakan air wudu itu dengan baik, maka itu dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perhatikan ya Bapak Ibu, mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada rekan-rekan semuanya, apabila kita mengambil air wudu, maka gunakanlah yang sebenar-benarnya dan secukup-cukupnya. Karena ini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai wudu kita ini terlalu boros menggunakan air yang tidak perlu dipakai, malah justru terbuang dengan sia-sia. Dan ini justru ketika kita memasukkan pahala wudu
dalam diri kita justru bocor dan kadang-kadang hilang, tergantung sebagaimana dia menggunakan air wudu itu dengan baik. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita berwudu itu berhati-hati karena memang ada tugas setan yang mengganggu khusus untuk orang yang berwudu. Ya, saya lupa nama setannya. Ada setan yang mengganggu di pasar, ada setan yang mengganggu di rumah, ada setan yang sampai di masjid ini mengganggu orang-orang yang wudu, ada juga setan yang tugasnya mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Jadi kalau yang khususnya mengganggu orang-orang yang wudu ini, dibikinnya cepat-cepat, dibikinnya banyak-banyak airnya, lalu kadang-kadang tidak meresapi. Maka ini sama-sama kita jaga supaya pahala wudu kita ini tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah kaum muslimin sedang salat subuh yang dimuliakan Allah, amalan itu tetap, yaitu wa antasaddaqu bil fuqara wal masakin. Ada orang-orang engkau bersedekah kepada mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kita bersedekah kepada mereka, tetapi kita sering berlaku menyakiti mereka. Di Quran surah Al-Baqarah, la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang menyatakan diri beriman. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada rasul-rasulnya, maka jangan sekali-sekali kalian itu bersedekah tapi membatalkan sedekahnya. Dengan cara apa? Bil manni, dengan cara mengungkit-ungkit. Kalau kita sudah sedekah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita ungkit-ungkit kembali. Ya, ada satu artikel itu yang sangat-sangat menyenangkan pada diri kita semuanya, bahwa ketika ada orang membangun suatu masjid, sedekah dengan wakaf, dengan tanahnya, dengan uangnya, dan hingga masjid itu sudah jadi, Bapak Ibu. Ketika sudah 5-10 tahun, mungkin dia sudah tua, mungkin sudah sesepuh, dan mungkin sudah jarang lagi ke masjid. Ketika ada percekcokan di dalam masjid itu, sempat berucap, itu kalau gak ada saya, masjid itu tidak akan pernah berdiri. Ini bagian dari orang-orang yang mengungkit-ungkit pahala sedekahnya. Apa memang benar gara-gara dia itu masjid itu akan berdiri tegak? Mungkin barangkali pada kebersamaanlah yang membuat masjid itu berdiri. Tapi karena rasa pengen ujungnya, pengen dianggap tenarnya orang yang sedekah itu, oh itu masjid itu gara-gara saya. Kalau gak ada saya tuh masjid itu jadi berdiri. Nauzubillah, subhanallah. Mungkin sesuatu yang ada. Ataupun ada kisah lagi saya baca, ada orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya sampai lulus SMA, sampai kuliah. Tiba-tiba orang tuanya pun mengatakan, kalau dulu emak tak sekolahkan kau, ya, kau mau jadi apa? Jadi ini persoalannya adalah ketika orang tua itu terjadi perselisihan kepada anaknya. Jadi diungkit-ungkit kembali. Aku dulu memberikan kamu ini, aku dulu memberikan ini. Kalau gak ada saya ini, kamu mau jadi apa? Nauzubillah, subhanallah. Ini bagian mulut-mulut orang-orang itu yang harus direm. Sesuatu yang kita sudah sedekahkan, sudah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui masjid, gedung maupun yayasan tertentu, janganlah sampai kita mengucapkan mengungkit-ungkit. Ada juga wal adha, dan menyakiti mereka. Kita memberikan sedekah kepada orang miskin, habis itu kita hina dia dengan kata-kata dasar miskin lah, dasar gak mampu lah.
Dengan seperti itu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap batal oleh Allah. Pahala yang seperti itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang membuat pahala sedekah seseorang itu patah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang-orang yang telah diberinya. Jamaah kaum muslimin sedang salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, wa tusalluna al-lail. Ada orang-orang yang engkau salat, ya, salat 5 waktu, wa tasumun nahar, dan kau pun berpuasa di siang hari. Tapi amalan itu kamu telah sia-siakan sendiri dengan cara kamu memutuskan tali silaturahim, khususnya kepada keluarga kita. Jamaah, ini menjadi penting kajian kita pada pagi hari ini. Jikalau memang ada keluarga kita yang mungkin terputus, baiklah hari ini kita benar-benar menyambung. Maka yang pertama itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyambung. Ada orang yang amalannya tinggi sekali, puasanya, sholatnya, sedekahnya, tapi sama orang tua durhaka, sama abang, sama adik putus kekerabatannya dan putus silaturahimnya. Ini benar-benar di luar dari syariat agama Islam. Orang-orang yang demikian itu sesungguhnya amalannya tergantung, bahkan terputus sebelum sampai dia menyambung lagi silaturahimnya. Ya, banyak sekali di TikTok maupun di Instagram, walaupun ilmumu itu sampai ke langit, walaupun sedekahmu itu sampai memenuhi bumi, tapi kalau kamu tidak berbakti kepada orang tua, bahkan justru memutuskan silaturahmi sama orang tua, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subhanahu. Ini penting yang sama-sama kita harus pelajari. Salat kita ini benar-benar kita sudah melepaskan hati kita, mengikhlaskan orang-orang yang dahulu menyakiti, ataupun kita menyakiti orang. Kalaupun ada orang yang tersakiti dengan kita, khususnya keluarga kita dulu ya Bapak Ibu, ini ditegakkan ini silaturahim, menyambung kekerabatan orang-orang yang memiliki hubungan darah kepada kita. Jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagian yang ketiga. Yang keempat, ada orang-orang yang menahan haus karena puasa, baik puasa sunat Senin Kamis maupun puasa Ramadan. Menahan haus dan lapar. Lalu di tengah-tengah puasa, tabsyuna, dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor, memaki orang, bahkan naudzubillah min dzalik, emosinya terlalu berlebihan di saat dia sedang puasa, maka itu pun dianggap batal amalannya. Harusnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru dilebur bagaikan debu. Bahkan Nabi Muhammad SAW katakan, rubba shaimin, banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan amalan puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Pahalanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalaulah kita sampai di bulan suci Ramadan, kita harus ingat, ya, ada yang kita jaga, bukan hanya mulut kita jaga untuk menahan dari rasa haus dan lapar, tapi mulut itu kita jaga dari perkataan-perkataan yang membuat, ya, pahala kita itu gugur, seperti mencaci maki, mengatain orang dan sebagainya. Kita jaga hati. Itu bagian yang keempat. Yang kelima, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat amalan itu sia-sia adalah engkau memakai parfum. Harusnya parfum ini membuat sunnah orang yang setiap pergi ke masjid, orang yang setiap pergi ke majelis taklim, ini sunnah harusnya. Ya, karena malaikat sangat suka dengan aroma wangi-wangian. Tapi sayang, seribu sayang,
orang yang memakai parfum itu memakai parfum yang sangat menyengat, sehingga orang-orang yang dilewatinya itu merasa tercium, baik laki-laki maupun perempuan. Lebih-lebih perempuan yang tidak halal bagi kita mencium aroma. Ini yang sering pakai ini biasanya ibu-ibu, memilih parfum yang bagus. Yang bagus bukan wangi yang menyengat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tapi bagus itu adalah cukup kita kita yang menciumnya, dan seadanya kita sholat, kanan kiri kita itu merasa nyaman dengan kita. Jadi tidak perlu kita menyaksikan ada parfum yang non-alkohol. Jadi mengingatkan kepada bapak dan ibu semuanya yang pergi ke masjid, yang ikut pengajian, nanti ada zikir akbar, pakailah parfum itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah muliakan dari perjalanan berangkat ibu sampai ke masjid, dinaungi malaikat, sampai bangga malaikat pada orang-orang yang niatkan menuntut ilmu ke majelis taklim. Tapi sayang, jangan sampai kita memakai parfum yang menyengat. Apalagi perempuan, itu ada hadisnya, orang perempuan yang memakai parfum lalu dia keluar dari rumahnya tanpa seizin keluarganya, maka dia termasuk seperti orang-orang pelacur di zaman jahiliyah. Dan terakhir, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita harus share, sama-sama mengingatkan saya pribadi dan jamaah semuanya, yaitu ada amalan memuliakan tamu. Tamu itu kalau datang ke rumah kita, jamaah kaum muslimin, itu membawa berkah. Walaupun tamu itu tidak bawa apa-apa. Dan orang yang memiliki rumah, karena tahu ada tamu, maka hendaknya memuliakan tamu itu. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa dalam dirinya itu beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, bagian memuliakan tamu ini adalah bagian dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu keutamaannya, selama tamu itu berada di dalam rumah, maka selama senantiasa dalam kebaikan rumah itu. Dan yang bertamu pun tahu adab, tahu diri, bahwa sebagaimana layaknya seorang tamu, maka jangan sampai lebih daripada 3 hari kalau bertamu. 1, 2 masih dianggap tamu dan tuan rumah lah yang menyediakan. Tapi kalau sudah 3 hari, ini sudah ada kode dari Rasulullah, hendaknya tamu itu segera untuk pamit. Karena kalau lebih dari 3 hari itu namanya mukim, bukan tamu lagi. Dan yang adab seorang tamu itu pun memakai pakaian rapi dan hendaknya bertutur kata yang baik. Maka semua itu amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, amalan yang terakhir ini yang dianggap tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dianggap kadang-kadang sia-sia. Harusnya sudah dikasih amalan itu, pahala itu yang begitu besarnya, tapi bocor. Gara-gara apa? Setelah tamu itu keluar, kita membicarakan keburukannya. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Jangan ya Bapak Ibu ya. Tamu itu walaupun bagaimanapun kondisinya, kita harus benar-benar tahan, jangan sampai membicarakan keburukannya. Walaupun memang benar-benar kadang nampak negatifnya atau nampak yang kurang berkenannya, itulah bagian kita untuk menutupi aib. Nah ini dia, kadang ini ilmu ini jarang dipakai. Kebanyakan ya, dari kaum kalangan manusia ini, ketika tamu itu makan banyak, lalu setelah itu pulang, kata-katain, satu rumah membuli, membicarakan dia. Setiap perkataan yang menjelekkan tamu itu, hadirin jamaah kaum muslimin, itu adalah menggugurkan pahala-pahala kita yang seharusnya telah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian dari kajian pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya,
kita tidak termasuk orang-orang yang bolong kantongnya, tidak termasuk orang yang sia-sia pahalanya. Maka dengan belajar ini kita jaga adab kita. Kalau kita berpuasa, kita jaga mulut kita. Kalau kita sedekah, jangan sampai kita pernah memungkitnya. Kalau kita memiliki tamu, jangan sampai kita bicarakan keburukannya. Cukup Allah lah yang menilai perbuatan kita dan membalas apa yang telah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan pahala yang mengalir di setiap ini. Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga, itu bisa jadi, itu pasti, jika kita memang tahu adab-adab sebagai tuan rumah dan sebagai tamu. Demikian hadirin jamaah muslimin sedang sholat subuh ini dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan yang mendengarkan jamaah muslimin yang dimuliakan Allah. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum